Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Senin tanggal 7 Februari tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kita lihat kembali pada saat ini di astrologi chartnya, bulan sudah sampai di Taurus, dan biasanya kalau kita sudah mendownload energi Taurus yang dominan, biasanya kita mencoba untuk mencari jawaban yang pasti, yang bisa dilaksanakan, dan kalau dilaksanakan pun bisa dilihat bagaimana mengawasinya. Itu energinya Taurus ya. Jadi grounded itu istilah besarnya, bahwa kita semua ingin itu serba real, nyata, dirasakan dengan penginderaan kita. Nah, dan kalau kita lihat kemarin dari chart yang sebelumnya, dan ini juga kalau saya lihat bacaan kemarin itu ambil hanya jika resonate, karena saya membacanya juga ini belum kejadian harinya, jadinya saya hanya membaca energi yang ditangkap kemarin dari bacaan dengan metode yang sama. Adalah kita menghadapi kontroversi yang meminta kita untuk selalu berpegang pada prinsip-prinsip, dan ini kita lihat sebenarnya ini tanggal 7. Kalau kita mundur tanggal 6 atau kemarin, itu memang bulan melewati Aries, sehingga memang selain dari fungsi si Lilithnya, kemarin saya bicara banyak tentang Lilith, tapi Lilith juga ternyata sextile dengan Aries yang membuat, jadi kalau kemarin tidak salah ada feminin distorted feminin, maka barangkali memang itu yang kita rasakan kemarin. Jadi ketika kita sekarang kembali, oke, kita udah punya penglihatan yang jelas sekarang. Di mana posisi kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Saya tahu persis apa panggilan hati saya tahu persis apa godaannya, dan saya tahu persis apa resiko atau konsekuensi dari saya mengambil posisi yang ini. Dan saya mengasumsikan bahwa posisi yang saya ambil adalah posisi yang mempertahankan the truth, kejujuran, prinsip-prinsip yang tinggi. Dan kita seperti ingin bertahan. Ini energinya Taurus ya, bertahan. Dia kalau sudah mengambil keputusan, percaya diri, dia nggak akan mudah digoyah, nggak ada ya. Yang namanya banteng itu siapa yang mampu nandingin dia untuk menggerakkan dia tanpa dia dengan senang hati bergerak, nggak ada. Jadi itu yang kita lihat, tetapi kita bisa melihat bahwa perubahan karena pertentangan atau karena isu feminin maskulin itu bisa diartikan dalam keseharian sebagai hal yang kontroversi juga, atau masing-masing pihak punya kebenaran atas cara pandangnya, bahwa maskulin melihat dengan cara begini, feminin melihat dengan cara begini, dan dua-duanya itu ada kebenarannya. Itu somehow akan diuji. Jadi kita sebelum melewati itu, jadi kita bukannya ya udah kita lihat ntar aja, enggak gitu. Itu bukan energinya Taurus. Energi Taurus itu dari pertama udah tahu, saya berdiri di sini, saya akan bertahan di posisi ini, dan melihat begitu ombak datang, saya akan berdiri tegak. Jadi dia bukan tipe energi Taurusnya ya. Itu bukan berada yang di atas air terus dia membiarkan diri terombang-ambing, terlempar kanan kiri sampai akhirnya dia bangun sendiri. Oh, saya ternyata berada di posisi ini. Enggak, bukan itu. Dan kayaknya itu yang akan kita alami. Jadi entah kita dengan senang hati melakukan hal tersebut karena kita sudah mengambil posisi, atau kita dipaksa mengambil posisi, atau kita kemudian terlempar dan kita menyadari ternyata tidak mengambil posisi sama dengan mengambil posisi juga. Itu lain hal ya. Dan itu energinya dirasakan hari ini, besok, dan lusa. Kalau kita lihat penggambarannya dari Lenormand ya, di sini kan ada perubahan. Jadi gambar perahu ini kan semua berproses, dan itu kalau saya melihatnya dari fungsi Uranus yang akan dilewati oleh bulan. Jadi kita tuh sudah bisa melihat ya, gambar kiri, gambar perempuan itu kan dia penuh kesadaran melihat ini akan ada perubahan. Ini situasi yang tidak balance, sehingga somehow nanti pasti akan mencari titik balance-nya. Somehow di kanan itu kan gambar anjing ya. Gambar anjing dalam Lenormand menunjukkan bahwa we're fine, kita selalu punya orang-orang yang mendukung kita, dan kita hanya
bisa berada sebagai penonton setelah kita mengambil posisi. Kalau kita tidak mengambil posisi seperti tadi, berada di atas ombak, terlempar kanan kiri sampai dia terjerembab di satu tempat, kemudian dia melihat, oh ternyata saya dengan tidak mengambil posisi, artinya saya sedang mengambil posisi tertentu, tanda lain ya, tanda petik yang lain, dan tetap akan, kalau menurut saya, positifnya tetap akan mendapatkan orang-orang mana yang seide dengan tidak mengambil keputusan tadi. Jadi banyak hal di mana tidak mengambil keputusan itu adalah keputusan, dan kadang-kadang itu juga keputusan yang tepat sambil menunggu sampai titik jelas itu datang. Tapi karena ini energinya Taurus, biasanya Taurus tidak seperti itu. Jadi kalau misalnya dia adalah Pisces, Gemini, Libra, barangkali memang itu energi yang paling utama, tapi ini bukan itu pada saat ini. Jadi tidak berpihak mana yang paling benar gitu loh, intinya. Satu kartu dari Path of the Soul Destiny card, kalau dari penggambarannya jelas ya, ini adalah spiral renewal, bahwa kita selalu berputar siklus kehidupan, selalu berputar kembali sepertinya ke titik awal, tetapi sebenarnya tingkatannya lebih tinggi, dan kita selalu membuat lingkaran yang makin besar, makin besar, makin besar. Spiral represent healing energi. Jadi kalau menurut saya ini ya kembali ke satu titik ya, memahami posisi kita, dan pada saat itu dengan mengetahui seluk-beluknya A sampai Z-nya, kita seperti healing karena kita paham posisi kita. Dan kadang-kadang memang kenapa kita suka ngotot gitu, pengen tahu semua, karena pemahaman tentang situasi itu kadang membuat kita mendapatkan healing tersebut. Jadi banyak kisah di mana healing itu ditandai dengan terbongkarnya informasi. Ini 3 kartu dari apa istilahnya, ini adalah The Psychic Tarot of the Heart. Dan kalau kita lihat tadi, ini saya jarang dapat kartu ini, Joy and Stability, tapi ini seperti gambar matahari ya, benderang, bulat, cahaya kuningnya itu happy ya, Joy and Stability, happiness, celebration, sharing. Dan ini adalah kartu masa lalu. Sekarang adalah choose your battles. Jadi kayaknya sih sebenarnya joy and stability itu adalah kitanya, dan tadi energi Taurus itu seperti kita dinaikin lagi hari ini karena kita menghadapi battles, kita menghadapi situasi di mana ada kontroversi, di mana ada konflik. Dan kalau di dalam situasi konflik kan pilihannya kita menghadapi konflik itu atau mundur sama sekali jadi penonton. Kalau kita menghadapi, kita akan gain sesuatu, kita akan memenangkan sesuatu, itu adalah hadiah yang besar. Kalau kita mundur, kita tidak punya kemungkinan kalah, tapi kita juga tidak punya kemungkinan untuk mendapatkan sesuatu. Dan oleh sebab itu, choose your battles ini adalah keputusan kita, apakah kita nomor 1 mau maju atau tidak. Kalaupun kita maju, kita milih lawan yang mudah atau yang besar, sesuai dengan kemampuan kita. Base chakra ini, this energy center is situated at the base of the spine or your earthly as such as survival. Iya, ini survival. Jadi kayaknya memang kalau survival itu mau tidak mau ya, karena kalau tidak mengambil keputusan ya terlibas gitu aja biasanya. The physical body, issues of money, sustenance, safety and shelter. Kayaknya sih choose your battle-nya ini kita agak sedikit kemungkinan punya pilihan untuk menjadi penonton. Kayaknya kita mau nggak mau harus maju karena itu menentukan survival kita, apapun maksudnya. Kalau dari kartu tarotnya hari ini, wow, ini energi Taurus ya, The Empress. Look at her. Dan ini kayaknya dari tadi kita ngomongin Taurus dan yang keluar di situasi adalah The Empress ya. Ini menunjukkan situasi nurturing, creativity, sensuality, mother ya. Ini bumi sebenarnya, ini bumi, ini hal yang begitu kaya ya. Namanya juga The Empress ya. Ini ratu ya, yang paling tinggi. Dia punya semua, airnya mengalir.
dan beda dengan ini adalah major arcana ya. Major arcana itu tinggi, berarti kan satunya the emperor, ini ratu di ratu ya, apapun maknanya, yang jelas ini feminin energinya. Dan the lover juga major arcana sebagai challenge, love union. Jadi somehow ya, kalau menurut saya dengan semua kemampuan kita, tantangannya adalah kita melakukan hal yang kita sebenarnya tidak perlu melakukan hanya karena kita bisa. Dan ini apa namanya, advice-nya, result, reward, celebration. Celebration keluar lagi. Oke. Let me think. Ini Knights of Cup. Jadi kalau kita lihat kartunya, dan tadi saya pencet bisa terbalik dan tidak ada yang terbalik. Jadi memang semuanya kartunya memang untuk berdiri tegak ya. Kalau kita mengambil ini sebagai informasi, maka di situasi dimana kita sekarang memegang energi Taurus ya, energi Taurus itu meminta kita untuk bergerak maju, membuat perubahan. Tapi kayaknya itu perubahan adalah tantangan. The lovers ada di tantangan soalnya. Jadi saya melihatnya seperti itu. Kita diminta untuk menjadi diri kita sendiri, gambar Four of Wands ya. Kita celebrate apa yang kita punya, dan kita tidak tergiur untuk diskon barang 0,5%, kayaknya gitu intinya, apapun maknanya ya. Ya, tetapi somehow kita tetap menawarkan kebaik-hatian karena Knight of Cups. Ya, jadi kita semua niatnya baik dan hasilnya adalah niatnya baik. Yang penting kita percaya diri, karena The Empress itu percaya diri. Pasti ada orang yang meminta kita untuk give up something, compromise sesuatu. Jangan, just apa adanya kita. Kalau kita merasa kita pantas mendapat harga tinggi dan kita tidak mau ditawar sedikit pun, jangan. Apapun maknanya. Barangkali di sini hari dimana kita harus tanda tangan kontrak or something dan orang masih nawar lagi rate-nya, maybe, I don't know. Tapi kesannya itu yang saya dapat. Dan kita yakin ada perubahan. Jadi kalau di sana ngotot, saya yakin nanti akan ada perubahan. There is no death, only life everlasting. Jadi jangan takut, intinya sih jangan takut kalah, jangan takut nanti kalau kita nggak menyerah sedikit pun nanti kita dilibas abis, kayaknya enggak. Jadi kembali lagi ke energi Taurus, kita percaya diri aja kalau kita sudah melakukan semua yang terbaik. Kalau ada orang nawar, biasa aja kali, memang dunia begitu caranya. Dan kadang-kadang kalau nggak nawar itu memang berarti dia tidak mengerjakan tugasnya, tetapi kita punya hak untuk mengatakan boundaries kita. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.